Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu tentang dua pembahasan yaitu pentingnya yaitu tentang beberapa bab penting yaitu dari bab 4 yaitu dari dunia Islam perspektif geografi dan bab 7 tentang faktor-faktor kemunduran dunia Islam. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami tugas ini, dan langsung saja saya akan menjelaskan yaitu yang pertama dari bab ke-6 ini yaitu tentang dunia perspektif geografi. Nah, di sini di bab ini dijelaskan secara singkat bahwasannya mengapa perspektif geografi penting dalam menjelaskan dunia Islam. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya sejarah dan perkembangan peradaban Islam itu dari sudut pandang geografi. Nah, di sini kita akan membahas yaitu bagaimana faktor geografis, misalnya lokasi strategis di jalur perdagangan, kesuburan tanah, akses ke sumber daya alam di dunia. Nah, di sini mempengaruhi muncul dan berkembangnya peradaban Islam dari masa awal hingga ke puncaknya. Nah, di sini ada contoh yaitu seperti saya akan memberikan contoh daerahnya yaitu seperti Semenanjung Arab, Mesopotamia, Mesir, dan Andalusia atau Spanyol. Nah, di sini dijelaskan bahwa selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu struktur demografi dan penyebaran umat Islam. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya pola penyebaran umat Islam itu di berbagai benua-benua yang ada di Asia. Nah, di sini disebutkan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran tersebut, yaitu ada migrasi, perdagangan, dakwah, dan penaklukan. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai konsentrasi populasi Muslim di berbagai wilayah dunia pada saat ini. Nah, di sini yaitu ada pusat-pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam. Di kota-kota besar menjadi pusat keilmuan dan kebudayaan Islam sepanjang sejarah. Nah, misalnya seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, Korbuda, dan Isfahan. Nah, di sini para geografis ini menjelaskan yaitu di kota-kota tersebut sangat menarik terhadap di para gelar ulama, ilmuwan, dan pedagang-pedagang yang ada di sana. Nah, ada juga peran geografi dalam hubungan politik, ekonomi dunia Islam. Nah, di sini kita bertanya bahwasannya bagaimana lokasi geografis mempengaruhi hubungan politik. Nah, misalnya konflik perbatasan antara di aliansi, dan ekonomi, jalur perdagangan sutra dan rempah-rempah, kontrol atas pelabuhan di dunia Islam. Baik, saya akan menjelaskan yaitu tentang batas wilayah dunia Islam. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasannya dunia Islam ini membentang sangat luas dari Maroko di barat hingga Indonesia di timur. Nah, dari Asia Tengah hingga Afrika Subsahara. Nah, wilayah yang ini dikenal sebagai Dar al-Islam, yaitu mencakup
etnis, budaya, dan bahasa-bahasa mereka, namun dipersatukan oleh ajaran-ajaran Islam. Nah, ajaran-ajaran Islam ini berpengaruh karena adanya menyebar seiring dengan ekspansi militer, perdagangan dakwah, dan hubungan antara budaya-budaya yang ada di budaya-budaya negara tersebut. Nah, di sini ada dunia Islam ini terletak di jalur perdagangan penting yang menghubungkan timur dan barat, termasuk jalur sutra dan jalur laut Samudra Hindia. Nah, lokasi yang saya sebut ini menjadikan dunia Islam itu sebagai pusat pertemuan ekonomi, intelektual, dan politik dunia. Nah, keberagaman alam dan sumber dayanya di wilayah Islam ini memiliki beragam kondisi geografis, yaitu seperti gurun, dataran subur, pegunungan, dan pesisir. Pesisir itu seperti pesisir laut ataupun pesisir di Mesir, seperti itu. Nah, kekayaannya yang dimiliki adalah kekayaan alam, yaitu seperti minyak bumi, logam, hasil pertanian, rempah-rempah, menjadi suatu faktor penting dalam pertumbuhannya ekonomi dan kekuasaan di dalam politik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 7, yaitu faktor-faktor kemundurannya Islam. Nah, kemunduran yang pertama itu kemunduran politik. Kenapa bisa munculnya kemunduran politik ini? Karena ada fragmentasi kekuasaan dan munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan kecil inilah yang menyebabkan lembahnya otoritas pusat di suatu kerajaan tersebut. Nah, invasi luar seperti ini, perang salib dan perang Mongol juga memperlemahkan kekuatan politik yang ada di Islam. Nah, selanjutnya ada mereka ini memiliki stagnasi ilmu pengetahuan. Setelah masa keemasan, dunia Islam mengalami kemunduran dalam inovasi ilmiah, yaitu taklid atau mengikuti pendapat lama tanpa adanya suatu kritik, menjadi arus utama dan menghambat pertambangan pemikiran baru mereka. Nah, di sini adanya ekonomi mereka itu bisa melemah. Kenapa bisa melemah? Karena jalur perdagangan mereka itu berpindah ke lautan karena adanya penjajahan dari bangsa Eropa. Nah, dunia Islam ini kehilangan posisi strategisnya dalam mereka berdagangan di suatu perdagangan global. Nah, kenapa pengaruh asing dan penjajahan ini bisa terjadi? Karena adanya kolonialisme Eropa yang membawa sistem ekonomi baru, politik baru yang menguntungkan para penjajah itu. Para penjajah itu menguntungkan, ya, maksudnya yaitu mereka itu beruntung karena menjajah negara tersebut, dan negara tersebut pun melemahkan, yaitu dalam suatu struktur lokal mereka, yaitu melemahnya pendidikan dan budaya yang tersingkirkan. Baik, saya akan menjelaskan kembali, yaitu dari bab 7, yaitu membahas tentang berbagai faktor yang menyebabkan kemunduran dunia Islam setelah masa keemasan. Yang itu ada faktor-faktornya yaitu pertama ada faktor internal, yaitu konflik politik dan perpecahan antar wilayah. Nah, bagaimana perselisihan dinasti, perebutan kekuasaan, dan fragmentasi politik, yaitu misalnya muncul banyak dinasti kecil
yang melemahkan kekuatan politik di dunia Islam. Yang kedua ada faktor internal, yaitu kemunduran ilmu pengetahuan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya pergeseran fokus dari ilmu pengetahuan empiris ke bidang lain, karena penutupan mereka itu terhadap gerbang ijtihad dan kurangnya dukungan terhadap penelitian dan inovasi mereka di sana. Nah, ini dampaknya ini sangat pesat terhadap kemajuan peradaban tersebut. Nah, yang ketiga ada faktor eksternal, yaitu ancaman militer dan kolonialisme. Nah, kenapa ancaman dari luar seperti invasi Mongol dan perangan salib, yang dimana faktor ini dapat melemahkan kekuatan militer dan merusak infrastruktur yang ada di negara ataupun daerah-daerah tersebut. Nah, sini bagaimana kolonialisme Barat ini dapat mempengaruhi kemunduran dunia Islam, karena faktor-faktor inilah makanya mereka itu melemah. Baik, di sini kenapa kita pentingnya memahami pengaruh geografi ini terhadap perkembangan peradaban Islam, dan bagaimana lokasi geografis dan menjadi berkah sekaligus tantangan bagi mereka. Nah, di sini kenapa kita pentingnya mempelajari bab 6 itu. Yang pertama saya akan menjelaskan itu kenapa kita pentingnya mempelajari bab 6. Nah, kenapa kita perlu memahami yaitu dari bab 6 ini, yaitu pengaruh geografi terhadap perkembangan peradaban Islam. Sekaligus geografis bisa menjadi tantangan mereka. Nah, pentingnya kita mempelajari bab ini karena geografi ini adalah sebagai faktor penentu perkembangan peradaban Islam. Nah, geografi ini memainkan peranan penting dalam pembentukan dan perkembangan peradaban Islam. Yaitu yang pertama, letak geografis ini dalam suatu wilayah dapat mempengaruhi yang pertama ada akses terhadap jalur perdagangan, penyebaran budaya dan agama, ketersediaan sumber daya alam atau SDA, dan hubungan politik dan militer dengan bangsa lainnya. Seperti contoh kawasan Jazariyah, tempat munculnya Islam, yang memiliki posisi yang strategis antara 3 benua Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, wilayah tersebut menjadi pusat persilangan, perdagangan, dan budaya mereka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu dari bab 7. Oke, di sini di bab 7 ini kenapa kita penting memahami, yaitu tentang persatuan, dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi, serta tata kelola yang baik dalam mencegah kemunduran peradaban Islam. Karena pentingnya persatuan umat Islam itu sangat penting dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Nah, yang kedua, supaya tidak perpecahan antar kelompok, antara mazhab dan atau kekuasaan yang sering melemahkan kekuatan internal umat dan mencegah membuka celah bagi campur tangan dari negara asing. Nah, yang kedua ada dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi. Yang pertama, peradaban Islam ini pernah berjaya karena menghargai ilmu pengetahuan, riset, dan pemikiran yang sangat kritis. Yaitu yang selanjutnya yaitu kemunduran yang terjadi karena semangat belajar dan berpikir maju digantikan oleh fanatisme sempit dan kemunduran daya berpikir mereka. Inovasi dalam bidang sains, teknologi, dan pendidikan itu adalah kunci kemajuan dari peradaban Islam ini. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya pentingnya antara dua bab ini untuk kita pelajari dan kita
share ataupun kita berikan kepada masyarakat sana. Oke, sampai sini saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.